Oke, selamat pagi guys. Hari ini kita akan belajar lanjutannya, belajar tentang itu, lebih ke arah bagaimana menggunakan service management. Jadi kita akan belajar service management seperti apa sih. Oke, saya izin share screen. Oke, sudah kelihatan semua ya? Sudah, Pak. Oke, jadi kita, apa sih service management ini? Oke, jadi guys, kita sudah lihat ya bahwa sekarang saat ini semua berbasis IT ya. Termasuk untuk jasa pun sekarang sudah berbasis IT. Kalau kita lihat awal mulanya, service itu kan sebenarnya the largest and the most dynamic component of both developed and developing economies. Jadi jasa itu sebenarnya adalah salah satu bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Contoh nih, ketika kalian membeli air mineral, itu sebenarnya termasuk produk atau jasa, guys? Ayo, air mineral itu sebenarnya produk atau jasa? Kalau menurut saya ya, Pak, air mineral itu produk, tapi kalau sales yang menawarkan ke kami itu jasa. Oke, Menurut saya. ya, very good. Air mineralnya itu produk. Tapi, ya ini tadi ada yang perlu disempurnakan, proses menyempurnakan air, misalkan dari air PET atau dari air tanah menjadi air mineral, itu ada sebuah jasa kan. Untuk dari jasa menjadi sebuah produk. Sama juga kayak ini, konstruksi ya. Rumah itu kan produk, tapi aktivitasnya apa? Jasa kan? Betul? Iya, Pak. Nah, itu. Jadi jasa ini memegang peranan penting, guys. Banyak yang bilang, lu air itu kan gratis. Ngapain kok harus beli air mineral? Nah, itu prosesnya. Itu kan dari air tanah harus diolah dulu. Nah, proses pengolahannya ini adalah jasa. Kemudian service are the main way that organization create value. Jadi service atau jasa ini adalah sebuah cara untuk organisasi itu memberikan value, memberikan nilai tambahan ke customer dan juga ke perusahaan itu sendiri. Contoh nih, ini yang sering jadi bahan guyonan ya. Misal, kamu betulkan laptopnya temanmu atau komputernya teman. Itu sebenarnya jasa apa enggak sih? Jasa. Jasa ya. Nah, misal nih, saya beli barang di toko komputer, sudah lengkap dengan license. Si customer itu kadang bisa install sendiri enggak? Windows-nya, install sendiri program-programnya. Iya. Nah, semua bisa kan? Kalau kita orang IT ya santai aja ya. Iya, tapi kalau nggak ada Kalau nggak itunya, ada, nggak bisa atau. Nah, zaman saya dulu ya, zaman old dulu, zaman saya masih muda dulu, waktu SMA, saya tuh punya usaha sampingan. Ya, saya SMA udah jadi entrepreneur ya, punya usaha sampingan. Saya tuh jualan komputer. Saya punya, pendek kata, saya punya satu teman, dia tutup komputer, saya barang selalu ngambil dari teman saya itu. Nah, yang membedakan kenapa teman saya itu lebih suka beli di saya sendiri, selain aspek teman ya tentunya, karena alasan teman, ya udahlah beli teman sendiri. Sebenarnya kenapa kok beli itu di teman sendiri? Itu kan karena masalah jasa. Jasanya kenapa? Karena kalau beli di saya, zaman dulu ya, zaman tahun 2000-an. Enak. Kenapa? Semua yang beli komputer di saya, hard disk-nya pasti saya penuhi dengan file MP3. Jadi ada beli di saya bilang, udah, kamu pasti beli saya puas. Kenapa? Saya kasih file MP3 sebanyak mungkin.
dan saya instalkan software-software yang diperlukan. Nah, itu tunjukkan bahwa apa? Saya ada value khusus kan, sehingga teman saya itu enak beli di saya karena gratis. Gratisnya apa? Yaitu tadi saya kasih MP3 program saya install itu ya. Jadi punya value. Nah, kalau beli di toko komputer lainnya ya sudah diinstal ala kadarnya gitu aja kan. Nggak mungkin saya dikasih MP3, kasih film yang banyak. Gitu. Padahal guys, sebenarnya kalau saya ngopikan, itu sebenarnya saya produknya gratis, nggak ada produknya kan ya. Saya kan tinggal ambil aja dari CD. Waktu itu pakai CD ya, yang CD koleksi saya, yang MP3 saya ambil, saya kopikan, shred, semua udah. Dan waktu itu guys, saya terus terang nggak gratis jasanya. Saya selalu bilang, misalkan harga komputernya 5 juta ya, saya bilang, oke, tambah 100.000 saya bereskan semua isinya. Oh ya oke, ya, teman saya mau aja bayar 100.000. Tapi mereka tahu beres kan. Ya, banyak bilang, mungkin ngopi tok aja kok ngasih 100.000 ya. Kalau yang nggak ngerti bilangnya gitu, tapi kalau yang ngerti tahu ya, mending bayar 100.000 ke Adi, tapi semua beres daripada apa? Ngerjakan sendiri, karena yang install apa dan lain-lain kalau nggak ngerti ya repot gitu ya. Nah itu contoh ya, waktu itu saya membuat value seperti itu, sehingga banyak teman saya beli komputernya di saya. Padahal ya sebenarnya apakah itu effort saya besar ya? Enggak juga itu ya. Jadi dari uang dari saya jual komputer, untuk kumpulkan itu saya beli hard disk. Hard disknya itu saya copy semua, file MP3 di situ. Jadi CD saya masukkan situ semua. Jadi begitu ada teman, oh ya saya mau beli komputer Adi. Oh ya oke beres. Udah, waktu ngopi, saya ngopinya nggak lagi ngambil CD-nya, CD saya satu-satu enggak. Hard disk saya itu saya tempelkan, plek, saya copy hard disk sudah beres. Kerjanya paling cuma setengah jam, tapi habis itu beres. Dapat 100.000 gitu. Jadi somehow guys, kita tuh lebih suka bayar lebih mahal, asal apa? Servisnya bagus dan ada value lebih. Nah, sekarang ini servis pasti by IT enable. Contoh, kalian semua sering pakai Gojek enggak? Oke. Oke ya. Jadi sebenarnya Gojek tuh Pak. itu enggak menarik enggak sih? Kamu cuma digoncengkan naik sepeda motor kan? Iya, Pak. Betul kan? Ya, tapi kok kamu mau? Kalian cuma digonceng naik sepeda motor. Kenapa kok mau? Gampang soalnya, Pak. Kenapa? Mudah. Butuh. Mudah. Terus apa lagi? Butuh. Nggak semua tempat ada Gojek, ada tempat ojek gitu. Bukan. Kenapa kok Gojeknya? Saya soroti Gojeknya, bukan masalah ojek. Kenapa kok sampai kamu mau? Padahal ya cuma digoncengkan naik sepeda motor itu kan. Gampang pakainya. Praktis, Pak. Praktis. Kalau misalnya kita mau paket langsung ada, Pak. Nah, yang paling tepat mungkin ini. Sebenarnya ya, dengan Gojek praktis pasti ya. Dan kalian nggak perlu lagi worry kan nyari itu kan. Pokoknya selama di Gojeknya, di aplikasinya ada, pasti kalian bisa dapat. Nggak perlu lagi nunggu di pinggir jalan, dia kan. Zaman saya dulu belum ada Gojek, nunggu di pinggir jalan, kayak bahasanya itu, panggil, weh, mas. Sudah panggil ternyata, maaf mas, ternyata saya sudah ada yang pesan. Waduh. Bulat langsung, pusing ya. Akhirnya apa ya? Kenapa? Sorry? Saya pernah juga merasakan ya menggunakan ojek dulu kan belum ada online ya. Jadi ya ada lewat gitu, mas ojek mas. Ternyata udah ada penumpangnya atau sudah di booking. Pernah juga merasakan gitu. Belum lagi kalau supirnya jual mahal ya bilang. Kemana sih? Dekat. Aduh, males. Wah. Ya, saya sering ya. Dulu tuh saya sering pakai ojek, pakai taksi, pakai bemo waktu zaman sekolah dulu ya, belum ada kayak sekarang. Enak sekarang ada Gojek, ada Grab. Zaman itu misalkan saya dulu kan suka main bulu tangkis. Saya habis selesai latihan,
sama teman-teman saya pulang, kita urunan naik taksi. Nyari taksi itu ada somehow di Surabaya susah, apalagi waktu itu saya taksi habis demo. Waduh, kita sampai pusing, kok bisa ini taksi nggak ada yang bisa lewat. Lewat kita panggil, kemana? Ke sini. Wah, deket mas, nggak mau. Waduh. Nah, sekarang zamannya berbeda ya, semua pakai dengan IT, semuanya enak ya kan. Bahkan kalian butuh nyewa mobil. Setiap saat bisa atau sekarang. Yang penting ada yang jalankan mobilnya. Ya pasti tahu semua kan? Tahu, Pak. Go Grab, Grab Car, GoCar itu kan. Nah, itu sangat membantu. Jadi semua servis itu sekarang pasti akan banyak menggunakan IT enable. Dan contoh, sekarang kan kalian sebagai seller bisa jual barang juga lewat e-commerce. Itu juga IT enable. Sehingga apa? IT service management ini jadi penting. Karena semua sekarang berbasis IT. Oke. Teknologi is advancing faster. Sekarang perkembangannya sudah sangat luar biasa. Jadi guys, tahun 2004 saya termasuk yang 2014 saya termasuk yang tidak terlalu percaya dengan namanya e-commerce. Tapi dalam waktu kurang dari setahun semua barang saya beli di e-commerce. Karena perkembangan teknologinya sudah sangat cepat sekali dan juga banyak hal service dan yang lain bisa di-provide dengan IT dan menjadi lebih enak. Terus ini ada development of cloud computing dan yang lain-lainnya itu jadi sebuah value creation. Kenapa kok e-commerce jadi menarik? Karena kalau kalian mau beli barang A dan butuh barang B, kadang tiba-tiba muncul kan di rekomendasi. Sering alami itu. Contoh beli handphone, mau beli casingnya juga. By default kalian casingnya dapat enggak? Waktu cari. Tiba-tiba muncul kan rekomendasinya. Betul? Betul. Nah itu kan apa adanya? Machine learning, data science. Sehingga apa? E-commerce-nya itu jadi punya value. Dan saat ini guys, kalau kalian mau jujur, sebenarnya yang membedakan kalian mau pindah platform itu bukan cuma sekedar diskon, tapi masalah apa? IT-nya gimana, infrastrukturnya gimana, UI UX-nya gimana, tampilannya gimana, fungsionalitinya gimana, lemotnya gimana. Itu semua kan based on IT. Jadi IT itu jadi source of competitive advantage. Oke, bentar, ini udah nggak terlalu banyak lewat tempat saya lepas masker dulu. Oke, jadi itu guys. Jadi ketika saat ini kita pakai IT, itu otomatis apa? Daya saing kita udah jadi lebih kuat. Contoh, kita nggak pernah terpikir kan bisa jual barang dari Sabang sampai Merauke, dan ternyata sekarang ini terjadi. Itulah kenapa saat ini perlu IT service management. Bagaimana IT-nya itu harus kuat, bukan cuma sekedar canggih-canggih teknologi, tapi nggak ada yang bahasa Surabaya nggak ada yang ngopeni gitu ya, nggak ada yang merawat. Dan bahkan tidak heran sekarang ada major transformational, digital transformation. Digital transformation ini perlu saya garis bawahi. Digital transformation itu bukan digitalisasi. Oke, mungkin ada yang bisa mention nih, ada yang bisa jelaskan. Apa bedanya digital transformation sama digitalisasi? Nggak tahu ya Pak kalau benar, tapi kalau apa digital transformation itu perubahan digital yang berubah. Kalau digitalisasi itu membuat sesuatu menjadi digital. Oke, kita tampung dulu ya. Oke, berikutnya siapa nih? Ada teman yang lain? Silakan. Apa digital transformation itu sebenarnya? Ayo, nggak apa-apa. Nggak usah malu. Apa bedanya digital transformation dan digitalisasi? Digital transformation itu menurut saya
lebih ke revolusinya ya Pak. Digitalnya itu berevolusi gitu Pak. Oke, kalau digitalisasi, Digitalisasi ya kayak masnya yang sebelumnya tadi menurut saya mendigitalkan yang belum digital gitu. oke. Kalau menurut saya, Pak, kalau transformasi digital digitalisasi itu bagian dari transformasi digital, gitu. Oke, terus? Kalau digitalisasi itu kayak menghubungkan beberapa proses atau langkah menjadi secara digital. Transformasi digitalnya maksudnya. Kalau digitalisasinya tuh kayak lebih kecil lagi. Tampilannya saja yang terlihat digital. Oke. Oke, jadi ya guys, kalau kalian digitalisasi, itu berarti apa? Cuman yang asalnya manual kamu ganti digital. Contoh, dokumen yang kamu tulis tangan, terus kamu scan, itu digitalisasi. Asalnya manual jadi digital, betul ya? Tapi kalau digital transformation, itu adalah sebuah proses. Ya, jadi saya mau menyampaikan sesuatu. Enggak, Pak. Digital transformation itu artinya apa? Semua prosesnya pun sudah digital, bukan manual yang didigitalisasi. Jadi contoh, kalian di kampus, mulai pendaftaran kuliah, sampai masuk kelas, adakah proses manualnya? Pakai kertas? Ada, Pak. Apa itu? Ada. Isi formnya, Pak. Form apa loh? Isi formnya kan di digital tuh, nggak ada yang di kertas tuh. Di Saya unit tulis tangan dulu, Pak. Apa? di unit saya dulu ada Pak. Kalau dulu di apa Universitas PGRI Madiun awal-awal itu kita pakainya manual Pak. Pakai kertas ya? Iya, meskipun nanti akhirnya dimasukin ke dalam komputer, tetap manual dulu Pak. Oke. Ya kalau seperti tadi Ellen sama Denisa ngisi form tapi digital kan, ya betul ya? Enggak, Pak. Isi pakai tulis tangan, baru difoto, baru dikirim. Apanya? Iya, Pak. Tuh, itu waktu apa? Waktu daftar UC, Pak. Saya nggak ngomong daftar UC, waktu kamu kuliah udah masuk itu loh. Kamu daftar mata kuliahnya pakai kertas apa langsung di form? Oh, iya, Pak. Pakai form, Pak. Cheese. Digital, Pak. Komputer. Ya kan pakai komputer semua tuh, ya kan? Nggak Iya, ada Pak. yang manual lagi kan, pakai kertas. Betul ya? Betul, Pak. Apakah itu digital transformation? Ya bagi saya itu sudah mengarah ke situ, tapi belum sampai perfect. Perfectnya apa? Oke, begitu masuk semester 1, Ellen sama Denisa kan udah tahu tuh mata kuliahnya yang diambil apa aja. Pasti ya, karena semester 1 kan paket ya kan. Nanti semester 2, selama ini kan Denisa sama Ellen tetap input kan, betul nggak? Kan? Betul, Pak. Nah, kalau digital transformation-nya itu full, Ellen nggak perlu input, sudah langsung tahu. Jadi udah tahu, oh, oke, kalau Ellen semester 1 IP-nya sekian, maka semester 2 Ellen langsung IP dapat mata kuliah default plus tambahan apa gitu. Jadi prosesnya benar-benar nggak ada proses lagi oh ya saya pilih ceklik-ceklik. Nah itu kalau full digital transformation ya. Tapi ya itu nggak mudah juga ya, karena kan preferensinya beda-beda tiap anak. Tapi yang sekarang kan udah cukup lumayan. Paling nggak ketika Ellen masuk, pilihnya udah otomatis kan, oh ya mata kuliahnya ini, udah klik submit, sampai nanti Ellen kuliah, nggak ada lagi tuh prosesnya. Masuknya udah otomatis, Ellen juga udah masuk e-learning-nya kan, betul? Betul kan? Ya, Pak. Sudah masuk e-learn, Pak. E-learn masuk, absensi masuk, dan benar-benar kita saat ini sudah nggak ada lagi yang menggunakan kertas. Semua absensi juga menggunakan QR code ya sekarang. Oke.
Jadi memang kita harus lihat bahwa saat ini banyak yang latah atau banyak yang merasa, wah digital transformation, tapi sebenarnya itu bukan digital transformation, tapi digitalisasi. Oke, kalau kalian mau tahu salah satu proses digital transformation itu ada di Surabaya. Kemarin waktu anak saya yang kedua lahir, itu di masa pandemi. Benar-benar saya tidak perlu kemanapun, cukup dari rumah, by system, saya ngupload KTP, upload nomor ini, udah beres. Langsung kartu KK, kartu keluarga yang baru itu dicetak. Udah bisa saya cetak, saya dapat soft copy-nya juga. Nah, itu digital transformation kan, saya benar-benar nggak perlu ke sana. Bahkan saya nggak perlu ngisi form untuk pribadi saya cuma ngisi, oke, saya barusan ada anak saya kedua lahir, ya itu wajar ya, namanya siapa, kan nggak bisa, sistem nggak tahu dong nama anak saya siapa. Kan kalau sampai tahu ya jadinya saya bingung, ini sistem atau dukun gitu ya. Tinggal ngisi nama anaknya siapa, lahirnya kapan, surat keterangan dari rumah sakitnya mana, saya upload, dokternya siapa yang nangani, udah. Saya ngupload KTP, ngupload kartu keluarga yang lama, udah saya upload semua. Terakhir pun diminta, oh ya, ada nggak saksi? Oke, saya tinggal upload KTP-nya saksi, udah beres. Udah langsung nggak lama muncul kartu keluarga dan akte kelahirannya. Nah, tadi sesuai kata Mega, digitalisasi itu part of digital transformation. Tapi digitalisasi dan digital transformation itu sesuatu hal yang berbeda. Sama juga case-nya dengan IT service management atau jasa. Karena jasa ini sekarang sudah IT enable, semuanya berbasis IT, otomatis kita harus paham, semuanya itu digital transformation. Contoh, kalau sekarang pakai Grab dan Gojek, itu sebenarnya mereka digital transformation enggak? Grab, Gojek itu digital transformation enggak, guys? Iya, Pak. Kenapa ijanya? Karena dulu kan kita carinya manual, nggak ada secara digital. Sekarang sudah bisa dicari secara digital, nggak perlu cari ke tempat ojeknya ngumpul, kayak gitu, Pak. Oke, terus ada lagi yang apa nih? Sebenarnya ada lagi yang lebih inti. Kenapa kok jadi digital transformation? Apa nih, guys? Ya, apa nih? Yang menurut saya lebih digital ya dalam proses ini sih Pak, pembayarannya Pak. Kalau dulu kan kita kayak bukan taksi online ya, atau Gojek online itu biasanya kita bayar dengan tunai. Kalau saat ini kita hanya menggunakan elektronik, ya entah itu mungkin bisa dari bank ataupun GoPay sendiri, seperti itu sih Pak menurut saya. Oke. Jadi ya, digital transformation yang ada di Gojek dan Grab itu pun, itu apa? Sejak kalian pesan sampai pembayaran, itu bisa tanpa melalui proses manual sama sekali kan. Semuanya bisa full digital. Pesan apa? Armadanya online, ceklik gitu kan. Kemudian sampai pembayarannya juga bisa digital tanpa manual, tanpa tunai. Bahkan saat ini kalau kita mau lihat merchant-nya itu juga bisa terima tanpa tunai enggak? Bisa, Pak. Bisa. Jadi ibaratnya mulai dari ujung kalian customer, driver sampai merchant itu tanpa terima tunai pun bisa. Jadi paham di sini?
Iya, Pak. Jadi kita lihat ya beda ya. Kalau cuman merubah itunya tok dari pembayaran cash sampai ke ganti fintech itu ya cuma digitalisasi. Oke, kita coba lanjut ya. Jadi kita sudah paham sekarang proses digitalisasi dan digital transformation. Nah, nanti servisnya gimana nih? Jadi sekarang ya ini service management is changing to address and support this organizational shift and ensure opportunity from new technology. Jadi Grab dan Gojek itu kalau munculnya 10 tahun lalu, menurut kalian bisa jalan enggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa sih. Nggak bisa aja kenapa? Mungkin Karena masyarakat apa ya, Indonesia kayak kurang bisa dipercaya, terus zaman itu internet belum terlalu ramai dipakai kayak sekarang. Oke, jawaban yang kedua yang paling tepat. Di masa itu teknologi belum seperti sekarang. Zaman dulu internet itu parah, 10 tahun, 20 tahun lalu itu. Dan nggak ada device yang mobile dan connect internet, yaitu handphone dan smartphone. Sejak ada smartphone dan internet, dunia berubah total. Bukti nyata adalah ketika handphone dan internet itu masih baru awal-awal booming, generasi zaman old atau generasi baby boomer, mereka merasa, apa sih? Sekarang aku nggak punya handphone, nggak apa-apa. Zaman itu masih banyak asumsi seperti itu loh, guys. Jadi yang lahirnya tahun 50, tahun 40, tahun 60, mas, nggak pakai handphone, nggak paten, nggak butuh. Tapi sejak era smartphone dan era WhatsApp, seolah-olah akhirnya apa? Semua orang wajib punya smartphone, wajib punya WhatsApp. Betul nggak menurut kalian pemahaman ini dan para fenomena ini? Betul? Betul. Betul ya. Bahkan mungkin kakek nenek kalian itu pakai WhatsApp, pakai itu nggak? WhatsApp atau smartphone kan sekarang? Iya, Pak. Ini nggak pernah terjadi loh, guys. Fenomena seperti ini. Benar-benar orang zaman old yang usianya 70, 80 merasa sekarang dia butuh WhatsApp dan butuh pakai teknologi. Nah, ini yang disebut apa? Organisasi Swift, dan ada teknologi yang bisa dipakai untuk dimaksimalkan dalam memberikan servis. Oke, ya kita akan menggunakan itu ya, ITIL 4 untuk mata kuliah ini, yaitu service value. Service value chain itu selalu ada value dan opportunity dan demand. Kenapa kok bisa ada yang namanya e-commerce muncul, namanya Grab, Gojek itu muncul. Padahal guys, di zaman saya dulu, apa ya, kayak ojek itu nggak ada artinya itu loh, nggak ngefek, nggak ada ojek. Betul nggak guys? Mungkin yang di kota Hanjaya, kamu anak Surabaya? Kan, Hanjaya? Iya, Pak, betul, Pak. Kamu anak Surabaya toh? Betul. Kamu kecil pernah nggak pakai ojek? Nggak pernah, Pak. Saya pakai becak, Pak. Nggak pernah kan, ada becak ya kan? Iya. Becak sekalian itu yang nggak ada ojek. Di Surabaya itu nggak umum, nggak namanya ojek. Tapi begitu muncul Gojek, semua orang dari semua kalangan pakai Gojek. Mulai dari yang bawah sampai atas, semua pakai Gojek. Nah, kenapa kok bisa muncul seperti itu? Itu dari awal apa? Ada opportunity dan demand. Gojek pertama kali banyak dipakai di Jakarta. Kenapa? Orang Jakarta tuh malas kena macet gitu kan.
Tapi mereka juga sangat sulit cari ojek juga. Belum lagi sopirnya buaya. Wah, deket, nggak mau. Minta mahal, nggak ada tarif standar. Akhirnya apa? Gojek muncul. Punya value-nya apa? Harga ojeknya jelas, berapa tarifnya itu jelas semua. Value-nya apa? Anda bisa pesan menggunakan handphone. Oke, beres masalahnya. Dia punya sebuah value, melihat opportunity dan demand. Tapi juga harus ada keseimbangannya, kan harus ada governance yang memastikan semuanya juga nggak sampai bocor datanya, data customer nggak bocor. Seandainya nih datanya Gojek bocor, itu bisa ketahuan nggak Hanjaya ini sukanya traveling kemana. Bisa ketahuan, itu bahaya itu. Iya. Nah, selain itu juga ada praktisnya apa ya, dilihat dulu. Ini apa aja yang praktik yang penting, terus guiding principle. Waktu bangun sistem pasti Gojek punya apa guideline-nya untuk para programmer, para IT, dan yang pasti continual improvement. Nggak boleh puas, harus improve sesuatu. Jangan cuma wah udah luar biasa. Harus ada improvement. Nah, sekarang kita lihat Gojek servisnya nggak cuma ojek aja kan. Ada banyak servisnya kan. Sebelum pandemi malah ada yang itu kan. Go Auto, Go apa itu ya. Betul ya, banyak kan. Kayak di satu super apps kan. Sayang pandemi ya. Iya. Jadi itu ya, mereka nggak berpuas diri, tapi ada improvement terus. Nah ini kalau value chain. Kalau kita lihat di tengah kan service value chain. Value chain itu apa? Chain itu artinya rantai, ada sebuah rentetan. Dalam memberikan sebuah service pasti apa? Ada operation modelnya, kayak mulai dari creation, delivery, dan continual improvement dari service itu. Nah, modelnya fleksibel dan ada 6 aktivitas dalam ITIL ini untuk value chain-nya. Dan service value chain-nya ITIL ini sangat fleksibel, bisa dengan mudah diadopsi sistem IT. Kenapa kok perlu ada sesuatu yang fleksibel? Karena ini guys, saat ini dunia kita tuh semakin dinamis nggak? Iya, Pak. Contoh ya, pandemi ini sebenarnya menyadarkan kita loh bahwa sebenarnya dunia kita ini dinamis. Buktinya toh sekarang Mega nggak pernah komplain tuh, Pak kok nggak bisa kuliah onsite, enak nih kuliah dari Banyuwangi. Ya Meg, betul Meg. Selama koneksi internet lancar enak ya. Iya, Pak. Nah, kita lihat dunia kita itu dinamis gitu ya. Dengan COVID ini sebenarnya menunjukkan kita tuh harus siap dengan dunia makin lama makin dinamis. Sama juga dengan service value. Sebelum pandemi, adakah kalian yang mengenal aplikasi Zoom? Enggak, Pak. Enggak sih. Nggak ada, atau ada pun kalian pasti bully-bully Oppo, aplikasi Oppo itu kan. Seumur-umur saya itu nggak pernah punya konsum loh guys. Cuman gara-gara pandemi ini aja, dari Apple saya dapat konsum. Ya udah saya pakai aja. Seumur-umur saya nggak pernah mau buka konsum. Saya mikir, buat apa? Saya ada Skype, ada macam-macam kan. Dan ternyata apa? Luar biasa kan. Zoom saat ini tiba-tiba langsung naik drastis. Gitu. Zoom itu loh guys, kalian tahu ada sejak tahun berapa? Ada itu sejak tahun 2013. Tapi kita nggak pernah tahu. Pelas ya. Tapi dengan cepat, begitu ada masa pandemi dan Zoom mulai banyak trafficnya naik, akhirnya apa? Orang pada sadar, wah harus ganti Zoom. Zoom-nya apakah diam-diam aja? Nggak tahu. Dia fiturnya upgrade terus nggak, guys? Menurut kalian, kalau kalian pandang Zoom-nya nih. Coba kan update-nya. Iya sih, Pak.
Ya kenapa ya? Karena Zoom itu pengen dia harus adaptif terus. Nah, dari pelajaran Zoom kita bisa lihat mereka nggak berpuas diri, mereka terus upgrade fitur-fiturnya, upgrade servisnya, buat kita nggak lemot, buat kita bisa tetap nyaman dengan online meeting. Jadi Zoom ketika masa pandemi itu guys, usernya tuh meningkat bukan 100 kali lipat, katanya meningkat sampai 1000 sampai berapa ratus kali lipat, berapa ratus ribu kali lipat. Otomatis servernya dia harus di upgrade lagi. Nah, kalau sistem IT service-nya dia nggak bagus, value chain-nya nggak jelas, pasti nggak akan mungkin dia jadi sustain seperti ini. Kenapa? Value chain ini apa? Untuk organisasi bagaimana mereka bereaksi dengan demand dan supply. Demand-nya customer itu apa? Oke, saya bisa supply apa nih? Kalau begitu waktu itu Zoom nyerah, udah give up, saya nggak mau terima user baru, saya sudah kewalahan, ya pasti dia nggak akan besar. Tapi dia nggak seperti itu, dia justru oke, servisnya Zoom saya tambah, saya perkuat gitu ya. Bahkan di awal-awal pandemi itu Zoom kan yang free account itu kan bisa 40 menit. Sempat memberikan teaser. Oke, kalau Zoom di schedule Zoom-nya bisa lebih dari 40 menit. Akhirnya apa? Orang waktu sekarang berpindah ke Zoom semua. Oke, guiding principle, guide organization decision and action, and ensure share understanding and common approach to service management across the organization. Guiding principle ini penting apa? Supaya value yang ada itu sama semua satu perusahaan. Bagi ITIL, value itu harus jelas dan semua orang di organisasi ngerti. Maka itu kenapa ada ITIL guiding principle. Jadi ITIL guiding principle create the foundation for an organization culture and behavior. Kalau kulturnya itu nggak sama satu organisasi, value nggak sama, itu pasti akan beda-beda. Dan akhirnya apa? Organisasinya nggak akan solid juga. Ini kalau governance, tata kelola ya, pastikan semuanya berjalan sesuai dengan petunjuk dan sesuai dengan standar yang ada. Nah, continual improvement, nah kita pasti pengen agar apa? Practical improvement, jadi terus-menerus ada peningkatan. Bukan cuma sekedar ya sudah cukup, kita puas. Nah, ini bisa seperti itu ya, tapi kita harus terus punya improvement yang bagus. Agar apa? Ya agar produk kita makin banyak dipakai dan banyak customer yang mau pakai produk kita. Oke, guys, kalian pernah tahu nggak sih ada satu produk yang sebenarnya gitu-gitu aja tapi tetap kalian sukai. Produk apapun itu, tidak harus IT. Pernah tahu nggak produk apa ini? Ayo, ada yang bisa nebak nggak? Ayo, produk apa ini guys? Yang menurut kalian harusnya dia tuh biasa aja sih, tapi kok ya kalian pakai terus apa ya? Kalian merasa wah ini nggak ada tandingannya. Produknya apa ini guys? Kalau kalian coba analisa. Ada yang search engine Google Pak, mungkin Pak. Oke, kalau yang IT, kalau yang bukan IT, tidak usah terlalu berpikir jauh. Cari yang sekitar kita. Parfum mungkin Pak. Air mineral. Parfum, air mineral. Apalagi ini simple tiap hari ini. Ini semua kalangan tuh suka ini. Apa nih, ayo? Kasur, Pak. Kok kasur? Udah, simple aja. Ingat produk dulu lagi. Produk ini dipakai di semua generasi, semua zaman, semua suka. Mulai generasi zaman old sampai generasi kalian.
Nanti kalau saya bilang kan pasti, oh iya ya. Rumah. Kok rumah rek? Simple sudah, jangan muluk-muluk. Pakaian. Kok pakaian? Internet. Udah simple weh saya. Internet. Terus jangan muluk-muluk dibilangi. Oke, saya beritahu produknya apa, tapi kalian harus cari ya value-nya produknya apa sehingga kok kalian sampai suka. Produk itu adalah Indomie. Siapa yang nggak suka Indomie? Kenapa? Kepikiran Pak Indomie, Pak. Kenapa? Berkepikiran Indomie. Nah, oke, sekarang kalian cari tahu value-nya Indomie itu apa. Oke, kita bisa break dulu sekitar 5-10 menit ya. Kalian mau ke toilet, mau buat kopi, mau minum boleh. Setelah break, saya akan tanya, apa value Indomie menurut kalian? Sehingga kok kalian tuh suka, dan generasi dari generasi itu suka. Oke? Ya, kita break dulu sebentar ya. Silakan minum, silakan Baik, Pak. snack, boleh, ke toilet. Oke, setelah itu kita akan bahas value-nya Indomie apa, kok bisa sampai dia itu keren itu ya. Oke, gimana nih? Apa value-nya Indomie sehingga kok kalian bisa sampai sekarang lu suka makanan itu? Padahal ya dibilang sehat ya nggak sehat, dibilang apa ya, dibilang sampai enak gimana ya, oke lah. Gitu. Kenapa guys? Instan, Pak. Murah, Pak. Instan murah, apalagi? Kalau menurut saya rasa sih, Pak. Rasa kan ciri khas antara Indomie itu dengan mie yang lain itu berbeda, Pak. Mereka punya cara sendiri dalam hal rasa. Oke, rasa. Itu saya setuju. Kenapa? Buktinya ada mie sedap, kalian nggak suka tuh mie sedap goreng. Terlalu Pak kalau mie sedap menurut saya. Terlalu apa? Suka. Terlalu menyengat bumbunya. Kalau saya sih suka, Pak. Suka mana sama Indomie? Kalau di daerah saya lebih viral apa mie sedap sih daripada Indomie, Pak. Kamu di daerah mana? Bangli sih, Pak. Bali, Demulih ya. Daerah sini. Kok Malah bisa, saya ya? kok baru pas ke Surabaya kok di sini banyak Indomie gitu. Maksudnya orang-orang suka Indomie itu. Padahal di daerah saya itu lebih dominan mereka suka mie sedap, Pak. Oke. Saya juga, Pak. Oke. Ya. Itu ya. Ternyata juga ada loh daerah tertentu. Beberapa waktu lalu, guys. Beberapa tahun lalu ya tepatnya, itu ada kakak sepupu saya. Dia tuh kerja di ABC. ABC itu punya mie. Kalian nggak tahu ya, mie ABC? Tahu, Pak. Tahu. Tahu, Pak. Selera pedas, Pak. Selera pedas ya. Ya. Selera Itu pedas itu. kakak sepupu saya sempat saya tanyain. Apa ya bisa jual mie ABC itu? Ternyata jawabannya loh, di daerah tertentu itu ada yang sukanya mie ABC, sama kayak kasusnya si siapa tadi Bayu ya. Daerahnya ternyata lebih suka mie sedap. Case-nya itu ada. Jadi kalau dibilang rasa ya itu relatif. Meskipun ya memang rasa Indomie untuk orang kota itu kayaknya gimana itu ya, kalau micinnya luar biasa itu. Nah, value Indomie itu apa? Tadi itu murah, instan, dan rasanya cocok untuk orang di kota. Karena orang kota kan sukanya yang instan-instan aja kan, karena kesibukan kan. Dan satu lagi guys, kalian tahu nggak? Indomie itu sampai punya satu orang khusus untuk taste-nya Indomie. Nah, kemudian Indomie mulai kan, dia berinovasi, berbagai macam rasa itu ada, dari Sabang sampai Merauke. Dan tahu nggak guys, Indomie yang rasanya lengkap itu justru bukan di Indonesia. Tahu di mana? Karena kan di sini tahunya Indomie goreng aja kan. Di mana nih guys kira-kira? Kalau nggak salah ya Pak, dari saya lihat itu antara Singapura, kalau nggak di Korea Pak. Antara itu. Oke, jadi ya Indomie paling lengkap itu justru bukan di Indonesia, tapi di antara negara-negara di luar. Di Korea, di Australia, di Singapura.
Kenapa? Karena di sana kan banyak orang perantauan di Indonesia dan mereka juga mencari kadang makanan Indonesia. Salah satu yang paling gampang itu apa? Yaitu tadi Indomie. Indomie menjadi makanan zaman kutip makanan khas Indonesia gitu. Jadi bahkan beberapa tahun lalu saya sempat ada satu mahasiswa itu mereka awalnya itu lagi student exchange kayak di Amerika itu kan biasa kalau acara student exchange ini harus itu kan membawa makanan khas negaranya masing-masing. Si anak Indonesia ini yang kebetulan saya kenal itu ternyata bawanya apa? Bawanya Indomie dan makanan ini diserbu. Jadi value Indomie adalah instan, murah, dan taste-nya itu ya cocok lah untuk lidah banyak orang. Main micin, kadar micinnya ibaratnya pas gitu ya. Itu ya, jadi guys, ketika kalian punya value itu harus terdeliver dan bisa melekat. Indomie itu dari generasi ke generasi loh, nggak pernah putus ya. Di kota, paling nggak di kota besar, di daerah tertentu memang saya tahu nggak terlalu populer. Dibilang apa terus continual improvementnya Indomie? Yaitu masalah apa? Taste, rasa itu dia ganti. Dia update terus rasa-rasanya. Meskipun yang dijual paling banyak bukan di Indonesia. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, guys? Masih belum sih, Pak. Oke. Oke, saya lanjut share screen ya. Oke, jadi ini continual improvement, jadi terus improvisasi, sama kayak Gojek, GoFood, Gojek, Grab, itu kan dia improve terus kan. Uber kenapa akhirnya tewas di Indonesia? Karena nggak ada improvisasi. Padahal ya, orang Indonesia ini kan cepat bosan ya. Grab dan Gojek itu improvisasi terus. Improvisasinya apa? Servisnya nambah terus, banyak diskon gitu kan. Ya diskon itu salah satu triggernya aja, tapi sebenarnya yang paling banyak dilihat itu apa? Dia adaptif. Orang ternyata ternyata itu ya pakai Gojek banyak dipakai untuk beli makanan. Ya udah oke. Ada muncul servisnya untuk makanan, GoFood, GrabFood. Terus kemudian itu orang ternyata suka cari jasa. Muncullah GoLive itu kan kapan dari. Termasuk itu kan ada yang mencuci mobil bisa di rumah. Dan tahu nggak guys, ketika Gojek menciptakan GoFood dan GoLive terutama, itu sebenarnya mempekerjakan banyak orang yang which is itu sebenarnya mungkin dulu terlupakan. Itu sebuah value. Kebetulan saya pernah ya, itu apa, memakai servisnya itu GoLive, yang datang ke saya, yang bersihkan mobil, itu adalah seorang yang tunawicara. Dia ada keterbatasan, nggak bisa berbicara dengan lancar. Tapi ya no problem kan buat kita. Yang penting kan dia bisa bersihkan. Dan hasil kerjanya luar biasa bagus. Saya sampai akhirnya salut, saya kasih tips besar itu. Jadi itu ya, continual improvement bukan cuma sekedar fitur, tapi juga harus value-nya ditingkatkan. Kalau misalkan ini guys nggak ada pandemi, kira-kira tuh seluruh rakyat Indonesia itu harus berterima kasih nggak ke Gojek dan Grab. Gimana guys? Menurut saya sih ya Pak. Kenapa? Meskipun nggak ada pandemi gini ya, cenderung masyarakat kan tipikal kan orang bosen, kedua juga malas untuk melakukan aktivitas, entah mungkin kayak bisa lapar, beli makanan atau jalan ke sana itu malas. Dan dengan adanya Gojek itu bisa lebih simpel juga. Jadi kan
nggak hanya berlaku di pandemi, bakal tetap berlaku juga nggak apa namanya tidak ada pandemi gitu loh Pak. Oke, jadi itu ya. Jadi justru di pandemi maupun non pandemi, Gojek, Grab itu kita harus berterima kasih. Karena apa? Value yang mereka tawarkan itu benar-benar kepakai. Anda bayangkan kalau kemarin masa PSBB nggak bisa kemana-mana, kalau nggak ada bantuannya GrabFood dan GoFood, kita setengah mati kan cari makanannya. Mau ngantar paket juga bingung kan. Sekarang kan enak, ngantar paket bisa instan tuh. Tinggal bayar jasanya aja kan. Which is yang mahal sebenarnya. Sebenarnya masih reasonable lah dibandingkan kita keluar bensin sendiri. Jadi itu kita lihat ya, continual improvement-nya seperti Gojek dan Grab itu mereka berfokus pada apa? Bukan cuman fitur produknya, tapi pada value-nya. Dan bahkan kadang kan kita diminta itu kan, ada sebuah value apa, oh ya ayo dong, kita ngasih penghargaan untuk si drivernya. Nah itu sebenarnya hal yang bagus kan, mengajak kita mengapresiasi. Betul, mereka itu driver atau bahasanya tukang ojek, tapi lihatlah value yang mereka hasilkan dari pekerjaan mereka sekarang, itu luar biasa. Nah, pendek kata sebenarnya sekarang kalau mau ada nyanyi Gojek sama GrabFood atau Grab ada bisa nggak nih guys menurut kalian? Bisa nggak guys? Jangan ada apalah yang baru. Ada nggak guys kira-kira? Halo guys. Iya, Pak. Gimana? Enak mana? Apa kira-kira kalau ada yang baru itu? Kalau ada yang baru bisa nggak nyanyi Gojek atau GrabFood? Tergantung, Pak. Dia bisa improve juga atau enggak? Bisa improve ya, karena apa? Sebenarnya yang membuat mereka bisa disaing itu apa? Kalau ada value lebih yang ditawarkan. Kalau nggak ada value lebih ya, kita pasti males kan ya. Contoh ini, sekarang kan ada Shopee Food. Kira-kira menurut kalian gimana di Shopee Food? Ada yang sudah pernah pakai? Belum pernah sih, Pak. Belum pernah ya? Ya, saya Belum, sempat, Pak. udah. Yang sudah pakai siapa tadi namanya? Saya, Pak. Siapa? Saya Hazima, Pak. Sorry, siapa? Hazima. Hasima, oke ya, Hasima ya. Iya, Pak. Ya, Hasima. Gimana pengalaman pakai Shopee Food? Diskonnya itu sih Pak luar biasa banget. Apalagi kalau misalnya bareng-bareng sama teman kos, jadi itu kayak beli banyak terus diskonnya 60%, jadi dipotong tuh kayak hanya 8.000 doang, yang padahal harga aslinya produk itu makanan itu 12.000, 16.000 seperti itu sih Pak. Oke. Gitu ya. Selain masalah diskon, apa yang membuat kamu tertarik? Terus juga kalau order di mereka lumayan cepat sih Pak dibandingkan Gojek. Sempet tuh kami tuh kayak satu temen pesan di Gojek, terus kami pesan di Shopee. Gak tau deh kayak kenapa bisa kayak gitu sih Pak. Oke. Ya, sebenarnya kalau di kota, ini saya pernah ngalami sih. Mudah-mudahan nggak dialami yang lain. GPS-nya si Shopee Food itu akurat nggak sih? Hasima ngalami nggak? Oh, kalau GPS-nya ya nggak seakurat kayak Gojek sih Pak. Itu yang sebenarnya itu value yang buat beberapa orang
sebenarnya meninggalkan Shopee Food. Diskonnya memang lumayan, terus terang. Tapi ya tadi, ternyata akurasinya itunya payah. Apalagi di rumah saya, mentalnya tuh bisa bukan mental beda rumah ya, bahkan beda kompleks itu karena masalah GPS-nya. Nah itu kan bisa kelihatan bahwa value-nya apa, penting juga kita penting dengan fitur tapi juga value. Value-nya tadi dapat tapi fiturnya kurang gitu ya. Kemudian salah satu lagi yang Shopee Food sempat jadi trending kan, dia gratis ongkir ya, sama ya. Betul ya Sima? Iya Pak, benar. Gratis ongkirnya tuh ternyata itu yang paling lumayan. Kenapa? Biaya ongkir tuh, contoh gini, kalian beli makan 20.000, ongkirnya 10.000 lah ya, mikir, betul ya? Nah, tapi Asima pernah ngamatin nggak? Sebenarnya ongkirnya Shopee Food itu lebih mahal dari Grab. Pernah ngamatin nggak nih? Enggak sih kalau dibanding Grab. Enggak. Nggak lebih mahal. Enggak ngamati maksudnya Pak. Nah, itu coba dilihat ya. Dia itu sebenarnya lebih mahal. Cuman ya bukan berarti nggak itu ya. Kenapa? Dia ongkirnya lebih mahal, tapi ada gratis ongkirnya. Jadi itu membantu sekali. Oke. Oke, saya share screen lagi nih. Oke, ini ya, ITIL versi 4. Ada value chain itu apa aja, ada breakdown-nya lebih jelas. Plan, engage, design, ini, dan juga praktisnya apa, ada manajemen praktis, service, teknologinya praktis apa, ya nanti semua kita akan bahas ini selama 1 semester. Oke, ini tadi ya. Jadi ini ya guys, dalam sebuah IT service, kita itu berurusan dengan banyak hal. Organisasi, terus orang dalam organisasi, IT-nya yang ada di situ, IT itu teknologinya, terus value stream, pastikan kita jangan sampai kehilangan value kita. Kemudian ini partner dan supplier. Partner dan supplier itu hal penting nggak dalam kita sebuah usaha atau sebuah bisnis? Penting, Pak. Karena apa? Partner dan supplier itulah salah satu juga yang bisa membuat kita value jadi lebih baik. Nah, sekarang kalian bayangkan, kalau misalkan kalian membuat sebuah produk, tapi supplier kalian juga bukan supplier yang bisa diandalkan, ya pasti akhirnya bakal acak kadut juga, bakal kacau juga kan produk kita. Kita harus ngaku ya, suka enggak suka, produk Apple itu ternyata reliable. Betul nggak guys? Menurut banyak orang kan seperti itu. Betul Pak. Nah, ketika itu muncul, kenapa sih Apple tuh bisa produknya reliable? Karena dia punya supplier yang bagus, punya partner yang bagus. Apakah Apple memproduksi semuanya itu sendiri? Tidak. Dia banyak dibantu partner-partnernya. Itulah kenapa si Apple sangat selektif memilih partner. Dan akhirnya apa? Jadi reliable juga produknya. Nah, yang jadi masalah, kalau kita partnernya nggak reliable, itu akan problem. Produk kita nggak bisa selesai tepat waktu. Begitu mau selesai, kok masih ada kendalanya. Dan banyak yang lain. Nah, terus kemudian masalah people. Ya, ini mungkin kalian sudah banyak yang berorganisasi kan. Menurut kalian lebih gampang ngatur komputer atau ngatur orang nih, guys? Komputer, Pak. Puter Pak. Komputer Pak. Ngatur komputer ya? Langsung nurut kan ya, betul ya? Iya. Ngatur orang, kamu bilang A, belum tentu mau A. Bisa A aksen atau B bahkan ya. Kalau kamu nyuruh A, dia ngerjakan B masih mending. Ada yang disuruh A, ngerjakannya reverse-nya A. Repot ya. Nah, itu harus ada sebuah tata kelola, bagaimana mengatur organisasi dan orang. Karena apa? Suka nggak suka, orang itu penting. Dan orang itu harus diatur. Supaya apa? Supaya jelas. Dan supaya semakin kuat juga organisasi kita.
Kalian diikut organisasi apapun, yang paling susah itu ngatur orang, bukan ngatur komputer. Ngatur komputer itu gampang. Komputer kamu shutdown ya shutdown gitu ya. Nggak pernah ada cerita komputer kamu shutdown, dia nggak mau shutdown. Sampai dia nggak mau shutdown, pasti kamu paksa shutdown dengan cabut kabel powernya, dia mati. Tinggal waktu kamu jalankan, dia perlu diperbaiki apa enggak, itu aja kan. Terus ini IT dan value stream. IT dan orang ini penting juga. Kenapa? Kadang tuh orang nggak ngerti IT, nggak ngerti kebutuhannya, hajar aja. Hajarnya itu ekstrim ya, bisa hajar atas, hajar bawah. Yaitu istilah saya, hajar atas itu artinya apa? Karena orang yang nggak ngerti, posannya mulu-mulu. Ternyata sebenarnya nggak butuh seperti itu. Beberapa waktu lalu teman saya menjadi director operation atau director marketingnya satu perusahaan besar di Jakarta. Dia kebetulan kan dari Singapura, dia assign ke Indonesia. Kaget. Gila ini. Masa PC buat admin aja i5 generasi terbaru, RAM 16 GB. Gitu kok ya ditandatangani sama orang-orang di sini. Ngawur ini. Oh, karena yang nggak ngerti ya hajar atas ya. Dan tapi sisi sebaliknya, tetapi ini ada yang penting malah belinya cuma komputer bawah. Gimana ini? Nah, itu sering terjadi, guys. Jadi kita harus nggak bisa ekstrim kanan, ekstrim kiri, harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan ini. Itu masalah nanti ujungnya ke economical factor. Kita gunakan IT, itu jangan cuma canggih-canggihan, tapi benar-benar IT-nya itu bisa berguna juga. Dan bisa benar-benar membuat kita jadi lebih kuat juga. Oke, ini key concept of service management, nature value, dan value co-creation. Jadi kayak gini, kita value sekarang bisa value co-creation. Kita bisa mengajak customer kita untuk membuat sebuah value yang baru. Ini banyak produk sekarang yang itu kan, customer diizinkan, ayo Anda pengennya apa? Mari kita buat sebuah produk baru atau apa. Mungkin kalau yang di Surabaya pernah tahu namanya nasi goreng Widodo, itu co-creation paling gampang. Pernah tahu nggak guys? Pernah dengar nggak nasi goreng Widodo? Ya, belum, Pak. Pernah dengar ya? Halo guys? Pernah, Belum, Pak. Pak. Tapi Belum, Belum Pak. pernah sih, Pak. saya pernah dengar, cuma belum pernah makan, Pak. Ya saya juga belum pernah makan karena takut kolesterol. Karena itu kepitingnya katanya luar biasa. Jadi itu guys, nasi goreng Widodo itu yang nyiptakan tuh sebuah restoran namanya Kapin. Restoran Kapin ini dia tuh ngizinkan customer tuh boleh custom. Contohnya apa? Ya itu namanya Pak Widodo itu sering makan di situ. Tiap kali Pak Widodo makan, selalu bilang, saya minta tambah ini. Oke, sering makan orang akhirnya dibuat aja menu namanya nasi goreng Widodo. Persis menunya sih punyanya Pak Widodo ini. Itu co-creation ya, ada sebuah produk baru hasil dari kolaborasi dengan customer. Akhirnya jadi viral nggak itu nasi goreng Widodo? Cukup viral. Ini bisa kalian googling ya, nasi goreng Widodo. Jadi banyak sekali itunya apa? Kepitingnya. Saya sampai lupa kepiting itu berapa. Saya sampai nggak berani makan beneran karena takut kolesterol. Nah, ngomong-ngomong guys, kadang itu co-creation juga terjadi untuk hal yang simple. Itu salturkan saya ketika kos di Surabaya, itu seperti biasa anak kos itu makanan favoritnya kan nasi goreng duk-duk ya, nasi goreng yang lewat di depan kos tuh. Ya, saking teman saya ini cukup punya banyak mau, selalu bilang ke nasi goreng si penjualnya, Pak, hari ini aku yang ini ya, tipe ini. Komposisinya kayak gini. Besok yang gini. Lama-lama kira nasi goreng, bakul nasi gorengnya begitu tanya datang, oh yang mana? Tipe A, tipe B, apa tipe C? C, oke, dia masak langsung. Ya itu kan, akhirnya apa? Dia punya satu menu baru kan, co-creation dengan hasil customer-nya. Itu penting. Karena apa? Saat ini kita bisa membuat customer yang loyal ke kita itu punya value co-creation. Jadi mereka ikut bersumbangsi terhadap value dari perusahaan. Service relationship.
pasti ya saat ini suka nggak suka kita harus melihat bahwa ini penting waktu kita memilih vendor atau memilih rekanan. Kalau kita lihat ini ya, service management asset specialized organization capability for enabling value of customer, value for customer. Jadi pastikan customer kita itu punya atau dapatkan value yang kita ingin tunjukkan ke mereka. Key message, create value for stakeholder. Stakeholder itu siapa? Ya karyawan, ya yang punya, customer, dan semua entitas yang terlibat. Oke, ini contoh ya. Excel service. At Excel, our service is travel experience. We provide the service to our customer to create value both for them and Excel. Service management help us to realize this. Oke. Kita lihat ya, ada 3 customer, Ichika, Faruk, dan Amelia. Kalau Ichika ya namanya masih anak muda seperti kalian, masih pingin sana sini, wah. Dia pingin liburan, tapi dia nggak punya fixed plan. Dan tiap liburan dia pasti pingin lihat musik festival. Ya, dia fleksibel, bisa kapan aja. Dan dia tech savvy. Tech savvy itu sangat paham teknologi. Dan dia selalu pingin coba-coba yang baru. Faruk itu pensiun, dia sudah pensiun dan ingin kalau liburan sendirian. Dia cukup bijaksana, thoughtful, dan enjoys learning about adapting new technology. Dia suka teknologi yang baru. Nah, tapi masalahnya si Faruk ini kan karena usianya sudah senior ya, dia bisa berubah-berubah permintaannya, tergantung kondisinya, kesehatannya seperti apa. Nah, sedangkan Amelia itu facility manager di Organic Food Distribution Company. Kantornya di London, tapi dia banyak cabang. Nah ini dia bilang, wah kalau akses pakai public transport gak reliable dan mahal. Kenapa ya? Dia sering kemana-mana kan. Nah kemudian Food for Fuel, ya nama perusahaannya provide sales staff with vehicle to enable them to conveniently and reliably visit existing and potential. Jadi dikasih fasilitas kendaraan atau transportasi sendiri. Nah dari 3 ini kita lihat mereka punya demand-nya sendiri-sendiri. Bagaimana service management mengatasi ini? Ketika misalkan Anda sebuah agensi. Oke, kalau kita lihat di masa lalu, consumer play no role in the creation of value for themselves. Jadi kalau di zaman old, model zaman old manajemennya, Ichika, Faruk, Amelia tolak semua ini, ngapain? Kami tidak menyediakan. Nah, pernah nggak kalian itu guys? Misalkan ke satu toko, pas mau tanya malah kalian yang dimarahi sama yang menjual. Pernah enggak? Pernah ngalamin itu enggak, guys? Apa? Enggak pernah, Pak. Enggak pernah ya? Ya, kalau zaman sekarang harusnya udah lebih mending. Zaman dulu itu sering. Jadi, Judesin aja, Pak. Kenapa? Dijudesin. Nah, gimana, Mac? Dijudesinnya gimana? Kok saya? Loh, sorry, tadi siapa ya barusan ngomong dijudesin? Halo? Saya, Pak. Kartika. Oh ya, Kartika ya, gimana? Sorry. Ini enggak kelihatan. Misalkan kita nanya apa gitu, terus dijawabnya tuh nggak ikhlas, kayak yang itu aja gitu. Jadi sinis gitu, Pak. Oke. Nah itu kan kelihatan ya tokonya enggak punya, dia tuh enggak ingin ada value baru kan. Taunya yang ada ini silakan kalau mau enggak mau beli enggak mau beli ya silakan, enggak mau ya sudah itu kan.
Nah itu kebetulan guys, itu dekat rumah saya itu ada 2 penjual nasi goreng duk-duk ya. Ini ilustrasi saya paling gampang. Satu yang jual tuh sangat ramah orangnya. Yang satu itu, waduh, diajak ngomong susah itu. Jadi misalkan saya request yang sama yang nggak terlalu, yang nggak ramah ini. Pak, nasi goreng 1 ya. Nggak mau ini. Dijawab aja enggak, langsung dimasak. Nih, Pak, ini ya, 1 mie, nggak mau ini. Nih. Nah, yang satunya, begitu datang, Pak, ini Pak, 1 nasi goreng, nggak pakai ini, nggak pakai itu. Oke. Langsung sama dia dimasakkan. Oke, ini silakan Mas. Terus misalkan saya pesan lagi, Pak, pesan Mbak mie goreng. Tanpa kubis, pakai telur, mata sapi, tambah telur ini. Telur orak-arik. Terus mie-nya minta 1,5 porsi. Si penjual yang ramah ini selalu bilang, oke, nggak masalah. Menurut kalian guys, mana yang lebih ramai? Yang pertama atau penjual kedua? Yang kedua, Pak. Kenapa yang kedua? Ya pasti ya, karena dia lebih ramah kan ya. Iya, Pak. Dia tuh kan jual produk. Sebenarnya kan jualnya kan bukan nasi goreng aja, tapi kan dia jual jasanya dia untuk masakkan nasi goreng ya kan. Kalau cuma nasi goreng, nah sebenarnya di rumah kan kita bisa masak sendiri, tapi kan dia jual jasanya untuk masakkan gitu ya. Ya kalau yang penjual yang ramai ini, saya datang bawa nasi itu, oh ya, sini tak gorengkan. Tapi maaf ya Mas, harga sama ya. Oh iya Pak, enggak apa-apa itu ya. Kalau yang satunya nggak bisa. Aduh, ya udah males gitu ya. Jadi itu ya guys, kelihatan kita service ke customer itu penting. Nah, apalagi sekarang based on IT harusnya lebih gampang kan kalau mau buat service management lebih value-nya lebih mudah dilihat juga. Oke, jadi ini ya customer play no rule. Jadi model zaman old itu customer sudah kamu beli ya enggak apa-apa, itu susah berkembang nanti. Nah, tapi zaman sekarang harusnya apa? Organizational self-identifying as service provider. Mereka harus tahu, oh saya itu memberikan bukan cuma jual produk, tapi apa? Ada value yang ingin saya berikan ke customer. Terus kemudian dia juga lihat, customer itu sebenarnya sosok yang potensial untuk menjadi evaluasi dia untuk bisa membuat produk baru dan punya value yang baru juga. Jadi bisa saling itu ya, saling menguntungkan. The provider deliver the service and customer receive value. Itu salah satu rekan saya yang sekarang jadi food fotografi yang sangat terkenal. Nah itu waktu awal-awal saudara itu kasihan. Ya dia kan food photographer loh. Begitu di restoran, mau foto ini ceklik, Mas, foto jangan ya. Tapi ada restoran yang, jangan difoto tok Mas, Bu ya makanan kami diulas gitu ya. Ya teman saya bilang, oh ya oke, saya ulas ya di blog saya. Oh ya. Nah, pendek kata teman saya ini ngulas banyak makanan dan akhirnya sekarang jadi terkenal ini. Dia ngulas makanan-makanan di sini, dan dia diulas rasanya gimana, taste-nya gimana. Kira-kira restoran yang tadi namanya sempat diulas sama teman saya, kira-kira jadinya dia bakal lebih ramai nggak? Ramai kan apa? Banyak yang gitu kan. Jadi tuh guys, ketika kita sebagai provider, service provider, jangan suka itu ya, bahasanya kita merasa, jangan foto-foto, this is privacy. Waduh. Sekarang bukan zamannya seperti itu lagi ya. Justru kita harus apa? Mau foto ya, enggak apa-apa, ayo. Kalau perlu, ini saya tunjukin yang baru fresh dari dapur, ayo tolong. Nah, itu pasti beda ya, pasti si customer merasa, waduh, saya sangat dihargai ini. Dan dia nggak segan-segan untuk apa? Untuk menunjukkan value kita ke orang lain, ke teman-temannya.
Jadi itu ya pentingnya hari ini. Value itu penting. Organisasi value itu harus bisa di-deliver baik nanti pakai IT maupun tidak pakai IT. Oke, co-creation value, active collaboration between provider and consumer. Jadi provider nggak perlu lagi terisolasi, bisa cari feedback dari customer. Bila perlu customer yang royal, dipanggil, ayo dong, saya ada produk baru nih, bisa dicoba dulu nggak? Dites dulu nggak? Gimana? Bagus nggak ini produk baru saya? Kalau yang usahanya food and beverage, lebih gampang. Aku ada makanan baru, menu baru, tolong dong dites. Kira-kira gimana? Enak nggak ini? Gitu ya. Jadi co-creation value actively seek to establish mutual beneficial interactive relationship with their customer. Karena itu guys, sebenarnya kalau kita sebagai consumer ya atau customer, yang kita cari kan sebenarnya bukan harga murah saja kan, tapi gimana caranya perusahaan itu atau si seller ini baik itu ya, memperlakukan kita dengan baik, nggak ngomongnya nggak yang sengak atau nggak yang judes gitu ya. Meskipun mungkin harganya dia lebih mahal, tapi karena value-nya dia bagus, kita jadi lebih, ya udahlah, nggak apa-apalah, terpaut sedikit. Stakeholder across the service value chain contribute to the definition of requirements, the design of service solution, and even to the service creation or provisioning itself. Jadi kita ingin apa? Stakeholder semua itu bisa memberikan kontribusi juga, bukan cuma customer, stakeholder semua, termasuk apa? Karyawan. Itu kadang bisa memberikan input yang bagus. Jangan-jangan ada service baru yang bisa kita munculkan dari sini. Kadang kan banyak hal-hal produk atau service atau jasa baru itu muncul dari sesuatu yang sepele kan. Itu loh guys, kalian tahu nggak ada satu jenis usaha jasa di Indonesia itu yang ada cuma di Indonesia, tidak ada di negara lain. Simple. Even di Malaysia pun nggak ada. Tahu nggak usaha apa ini? Bisa nebak nggak? Ya, bisa nebak nggak? Bisa nebak nggak guys? Usaha apa ini? Ayo coba kira-kira. Halo guys. Jasa roin badan. Jangan yang aneh-aneh, sekitar kita aja, belum ya nggak sampai ngeroin badan lah. Nah, gimana nih kira-kira? Ayo coba, ini simple sekali. Clue-nya ya, itu ada di pinggir-pinggir jalan. Tambal ban. Siapa tadi yang barusan jawab? Saya. Siapa saya itu? Saya, Pak. Mega. Ya. Ya, betul, Meg. Tambal ban itu hanya ada di Indonesia, guys. Saya pernah waktu itu ke Malaysia naik motor, bannya bocor. Saya pusing, kenapa nggak ada tukang tambal ban? Saya tanya teman saya, ini kalau mau tambal ban gimana? Nggak ada yang tambal ban di sini. Ya, terus gimana? Beli baru. Waduh. Jadi saya tuh nuntun motor itu jaraknya sangat jauh. Untuk nyari toko yang jual ban. Dan akhirnya ganti bannya. Cuman tambal ban ya, sepele. Nggak ada. Even di Malaysia itu nggak ada. Jadi sebenarnya tambal ban itu usaha yang punya value nggak sih, guys? Mac, punya value nggak, Mac? Punya, Pak. Tapi relatif di tempat tertentu mungkin. Oke, jadi sebenarnya tambal ban itu peluang yang menarik untuk bisa dieksplor. Apa nih usaha yang bisa dikembangkan? Ini si Bayu bilang tambal ban online. Masuk akal loh. Siapa tahu pas kita lagi butuh tambal ban, perlu aplikasi nih, tukang tambal ban online yang di dekat kita siapa nih? Begitu datang bisa beresin. Masuk akal nggak ini? Ada usaha untuk tambal ban online atau jasa tambal ban keliling, tapi bisa lewat aplikasi. Masuk akal sih, Pak, menurut saya. Make sense ya, di Indonesia itu perlu. Karena apa ya? Itu umum. Jadi itu ya co-creation value. Kita bisa melihat, wah ini ada nih tambal ban.
Tapi gimana ya cara bantu tukang tambal ban? Kita buat platform baru tukang tambal ban online. Nah, itu kita co-creation ya bersama tukang tambal ban membuat sebuah produk. Oke, ini contoh ya, Marco. We are planning to release a generous new offering giving an extra day of car hire with every booking. Ini dari perusahaannya ya. Marco-nya ingin membuat penawaran yang menarik. Extra day car hire with every booking. Jadi semuanya dapat ekstra hari untuk yang membooking mobil. Oke. Hendry bilang, kita harus remember, kita harus ingat. Value to mean different things for different people. Axle ini punya broad range of customer-nya beragam dan macam-macam. Dan kebutuhan untuk menyewa mobil tiap orang itu pun juga beda-beda. Dan mereka harus, Hendry bilang kita harus pastikan value-nya juga tetap jangan sampai justru merusak atau malah membuat mereka kontraproduktif. Kita lihat si Ichika tadi si mahasiswa ini apa? Artinya, oh bagi saya freedom of movement. Saya ingin travel yang gampang, fleksibel, bisa kemana-mana. Dan si Ichika bilang, saya tuh seringnya tuh ambil yang short trip dan jarang sekali mengunjungi tempat yang sama 2 kali. Artinya apa? Extra day of car hire ini tidak akan belum tentu cocok dengan planning saya. Jadi jika kenapa nggak value-nya itu nggak cocok? Kenapa ya? Dia siangnya short trip, nggak suka kemana, nggak suka yang long trip gitu ya. Oke, bagi Faruk, I don't travel often, so I don't have my own car. The value of car hire service for me is on demand availability, kebutuhannya. Bagi dia saya lebih murah membayar sewa mobil dibandingkan maintain mobil saya sendiri. Value mean it meets my budget, being determined I'm flexible with very few commitment deadline. When I'm on holiday, I only plan of a few days ahead. Extra day of car hire offers real value for me. Karena bagi Faruk, saya fleksibel kok. Ya udah kalau ada tambahan, oh ya boleh nyewa mobilnya 1 hari digratiskan. Ya udahlah, dia bisa jalan. Kalau Amelia, the value of car hire for my organization Food for Fuel is twofold. First, we need to ability to reach our customer. Second, we are keen to lower our cost and risk by hiring car instead running our own fleet. As a regular customer who books car hire on behalf of my sales representative and staff, I value consistent and reliable standard of service. Travel and car hire at Food Fuel is pre-planned and typically only requires daily hire. Ingat ya, butuhnya cuma daily. Jadi ya itu tidak akan meet the expectation. Dari pernyataan 3 customer ini, berarti kira-kira tawarannya kalau nambah hari atau gratis tambahan 1 hari untuk sewa mobil itu kira-kira jadi menarik nggak untuk customer-nya Axle ini? Gimana guys menurut kalian? Halo guys.
Halo guys, gimana guys? Kok diem aja? Halo, halo. Halo guys. Halo, halo. Koneksinya aman semua? Belum dia Mas. Aman, Gimana, Pak? Pak. Aman. Ya, tadi putus ya suara saya tiba-tiba. Nah itu, jadi lo guys, menurut kalian value-nya kalau Xley itu nawarkan, oke boleh tambahan hari, gratis tambahan 1 hari untuk penyewaan mobil. Kira-kira itu sebenarnya bisa berlaku untuk semua nggak? Atau bisa menarik untuk semua orang nggak? Menarik sih, Pak. Tuh, jangan lihat bagimu lo, lihat itu lo, lihat case-nya itu. Ada 3 customer kan tadi. Nggak terlalu, Pak. Kenapa nggak terlalu? Soalnya kalau dari 4 tadi itu kayak banyak yang bilang kalau misalnya ada ekstra itu nggak terlalu pengaruh sama value, tidak terlalu bervalue gitu. Oke, nah. Jadi ini kelihatan ya, ada ternyata bagi beberapa customer Xley ini nggak value, nggak punya value. Kenapa ya? Karena mereka nggak butuh tambahan hari. Nah ini akhirnya si Hendry dari Xley bilang, we also to think about how value is created for Xley. The most obvious value we receive when we hire out our cars is revenue. For our service customer, value include easy access to a vehicle when they need it, without the overall expensive of car ownership. In both case, we need a combination of the value to be realized. In that way, we co-create value through our service relationship. Oke, ya ini guys, ini menarik ya. Ada satu case yang mirip dengan Xley ini. Kalau kalian yang ke Bali, itu lebih enak kita sewa mobil atau bawa mobil sendiri? Lebih murah mana? Kita bawa mobil sendiri. bawa mobil dari gini, bawa mobilnya itu dari Surabaya bawa mobil sendiri atau dari Surabaya naik pesawat terus ke sana sewa mobil. Bawa mobil sendiri. Bawa mobil sendiri dari Surabaya. Iya. Betul ya? Amat, Den. Oke. Nah, kalau kamu sewa mobil sendiri, ada yang tahu nggak kira-kira nyawa mobil dari Surabaya ke Denpasar itu berapa sekali jalan? Harganya tuh sama dengan kalian sewa naik pesawat, lebih murah bahkan. Nah, kamu kalau bawa mobil sendiri, misalkan tadi ya bawa mobil sendiri dari Surabaya ke Bali, biayanya itu mungkin bisa lebih mahal dibandingkan naik pesawat, terus kalian ke sana sewa mobil. Dan yang menjadi value penyewaan mobil di Bali itu apa? Ada yang tahu enggak, guys? Mungkin Bayu atau Denisa. Di Bali apa nih yang membuat orang tuh lebih suka juga sewa mobil di Bali? Ada pemandu lokalnya nggak sih, Pak? Oke, salah satu lagi. Tidak terikat gini sih Pak. Kalau holiday sendiri itu nggak terikat dari pemandu sih. Maksudnya mau kemana pun dia oke-oke aja gitu loh. Oke, jadi ya guys, di Bali seperti kata Bayu itu fleksibel. Kita mau pakai pemandu, pakai sopir boleh. Tanpa pakai sopir juga bisa. Jadi kita sewa mobil, sistemnya itu lepas kunci. Jadi kuncinya dikasih, udah ini mobilnya silakan dibawa. Persyaratannya tidak ribet sama sekali, karena based on trust. Dan mereka bisa jemput di bandara. Jadi mobilnya diantar di bandara, nanti pulang pun kita diambil di bandara. Saya dulu pernah coba tanya, Pak, tolong bantu Pak, ini saya kan mau ke bandara, bisa enggak ketemu di sini, nanti sampai yang bawa mobilnya langsung.
Jadi tolong saya diantar ke bandara. Oke, nggak masalah, bisa. Fleksibilitas seperti itu akhirnya membuat apa? Rental mobil di Bali itu jadi pilihan menarik. Sayang ya masa pandemi. Kalau nggak gitu ya itu sebenarnya bisnis yang menarik. Dan hebatnya, mereka rata-rata bisa request, kita mau mobil yang matic atau manual. Tergantung kita biasanya pakai manual atau matic. Jadi kita itu ya, kelihatan value-nya itu ya. Jadi value itu bukan cuma sekedar cocok apa enggak, tapi bukan cocok apa enggak untuk kita, tapi cocok apa enggak dengan customer kita. Terus kemudian, ya saya pernah tahu lagi, waktu itu saya lagi ke Penang, lagi ada keperluan ya. Nah ini ada yang menarik. Menariknya apa? Di Penang itu justru nggak ada pemandu lokal, guys. Kalau mau nyewa mobil ya kita udah sewa aja. Ini ada kunci, silakan mobilnya dibawa sendiri. Nggak pernah ada bisa sopir yang nganter. Padahal sebenarnya kita butuh bantuan si drivernya apa untuk nganter kita ke bandara, tapi mereka nggak punya. Karena apa waktu itu misalkan check out saya jam 12 siang, pesawat saya baru jam 6, jam 7 malam. Ya, saya butuh dong mobil untuk nganter kemana atau kita mau kemana. Ternyata apa? Nggak ada. Sewanya kalau apa? Kalau mau ya lepas kunci, silakan pakai mobilnya. Nggak ada sopir yang bisa nemenin. Nggak ada sopir yang bisa nganter. Saya bilang, aduh, kok ribet ya. Kalau di Bali, ya enak. Kita mau pakai sopir boleh, nggak sopir, tanpa sopir atau lepas kunci juga boleh. Nah, jadi itu menarik ya, value-value seperti itu. Jadi gimana caranya kita di masa sekarang, ini kesempatan, bagaimana kita menghasilkan sebuah value dari jasa dan juga dari IT. Kita lihat, Grab dan Gojek itu berhasil menggunakan IT untuk menunjukkan value mereka. Dan justru sekarang jadi sangat booming, karena apa? Banyak value yang mereka berikan juga ke kita, apalagi di masa pandemi ini. Oke, ini slide saya sudah selesai nih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak, guys? Halo? Udah ada sih, Pak. Aman ya? Oke, silakan absen dulu. Ntar kalau yang dari UC sih saya absenkan aja. Yang dari UC ada nggak hadir nggak nih? Nggak tahu, Pak. Ya, tidak, Pak. Harus ini. Oke, silakan. Teman-teman yang dari luar UC bisa itu ya, absennya di masih ingat ya di linknya itu. Linknya mana, Pak? Linknya mana? Yang minggu lalu? Aduh, saya nggak salin link ya, Pak. Oh, sebentar. Oke. Bentar ya, saya lupa. Bentar. Tarifnya. Oke. Saya paste di chat ya. Di chatnya Zoom. Oke, silakan. Oke, ini Aldi nggak masuk ke Aldi. Halo Aldi. Aldi, loh, Aldi nggak masuk.
Nggak ada Pak kayaknya Pak. Oke. Oke, guys, untuk minggu depan tugasnya simple aja. Saya nggak minta kalian kerjakan apa-apa, tapi kalian coba cari perusahaan mana yang memiliki value bagus dan dia mendelivernya melalui IT. Ya, sekali lagi gampang, cari aja perusahaan mana yang bisa mendeliver value-nya mereka dengan baik dan value-nya itu dideliver menggunakan teknologi. Oke, udah absen semua, guys. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Oke, jelas ya minggu depan tugasnya apa? Cari perusahaan yang value-nya bagus dan mereka bisa menyebarkan value mereka menggunakan teknologi. Perusahaan apapun. Itu kita cuma bilang aja kan jawabannya, Iya. bukan tuh ketik kumpul gitu kan. Nggak usah, bilang aja. Oke, Pak. Oke, guys. Oke Pak. Oke deh. Pak. Oke, materinya cukup hari ini. Thank you guys. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Oke, saya end meeting ya. Makasih, Ya, Pak. makasih, Pak.